Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 12 Oktober 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Roni Purwadi MT dari Fakultas Teknologi Industri. 2. Profesor Sabto Wahyu Indratno SSI MSc PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 3. Profesor Dr. Rizal Kurniadi SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada anggota Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh anggota Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Roni Purwadi MT dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Pengembangan Industri berbasis lignoselulosa. 2. Profesor Sabto Wahyu Indratno SSI MSc PhD dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Menghubungkan Teori dan Praktek Masalah Inverse Statistik untuk Pengambilan Keputusan di Industri. 3. Profesor Dr. Rizal Kurniadi SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Data Nuklir, Teori Penunjang dan Aplikasinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom Meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri, Profesor Dr. Insinyur Yogi Wibisono Budi ST MT IPM untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Roni Purwadi MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Atas nama Fakultas Teknologi Industri, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Insinyur Roni Purwadi MT PhD. Profesor Roni Purwadi akan menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Pengembangan Industri berbasis lignoselulosa. Adapun rincian dari kurikulum vitae adalah sebagai berikut. Nama Roni Purwadi, oleh teman-teman dosen muda biasanya dipanggil Om Puron, jadi dari belakang ke depan, terutama yang dari Malang, dibalik. Tempat dan tanggal lahir Bandung, 1 Februari 1964, kelompok keahlian Teknik Pangan dan Kemudi, Fakultas Teknologi Industri ITB. TMT Guru Besar adalah pada tanggal 1 Agustus 2023, nama istri Ibu Vera Limarga dan Karyani 2
seorang putra yang bernama Yosua Anugrah Purwadi dan Yosef Abdi Setia Purwadi. Mohon Ibu Vera dan putra-putra untuk berdiri. Terima kasih. Adapun untuk riwayat pendidikan SD, SMP, SMA dilakukan di Kota Bandung. Kemudian S1 Teknik Kimia ITB lulus pada tahun 1988. Kemudian S2 juga di Teknik Kimia ITB lulus pada tahun 1995. Kemudian Pak Roni meneruskan jenjang pendidikan S3 di Chalmers University of Technology di bidang Biochemical Engineering di Gothenburg, lulus pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2020 mengikuti program profesi Insinyur Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk riwayat kerja menjadi dosen ya di FTI dari tahun 1990 ya hingga saat ini. Kemudian pernah menjadi ketua program studi S2 dan S3 di Teknik Kimia ITB pada tahun 2012 hingga 2015. Juga menjadi ketua program studi S1 di Teknik Pangan ITB pada tahun 2018 hingga 2020. Dan pada saat ini, Pak Roni menjadi ketua kelompok keahlian teknik pangan dan kemudi. Di samping itu, Pak Roni juga aktif terlibat di dalam sejumlah kegiatan tim ad hoc, baik di KPPS, kemudian di tim RKA, kurikulum, akreditasi, kepala lab teknologi pangan, dan juga kepala lab simulasi proses. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan penelitian, Pak Roni sangat aktif melakukan research ya di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan masalah lignoselulosa dan juga menjalin kerjasama dengan baik industri maupun lembaga penelitian. Ada bioetanol lignoselulosa, kemudian lignoselulosic biorefinery, studi metabolomik cengkeh, produksi bioetanol, ya, jadi ada yang dengan PT Rekayasa Industri, kemudian BPDB Kelapa Sawit, HM Sampurna, Pertamina, ya, dan juga sejumlah kegiatan riset yang lainnya. Yang terutama ini juga didanai, didukung oleh BPDB Kelapa Sawit. Kemudian untuk publikasi ilmiah, Pak Roni telah mempublikasikan jurnal internasional sekitar 40 artikel, kemudian jurnal nasional 6 artikel, proceeding seminar internasional 21, seminar nasional juga 21, kemudian ada paten nasional dan juga ada paten internasional, termasuk aktif di dalam kegiatan menjadi reviewer. Dengan H-index Scopus 10 dan citationnya adalah 511. Kemudian di bidang pembimbingan telah meluluskan 94 sarjana, 43 magister, dan 3 doktor. Ya, serta saat ini sedang membimbing 5 sarjana, 2 magister, dan 1 orang doktor. Ya, serta membimbing 1 orang dosen muda. Adapun untuk penghargaan, ya Pak Roni ini adalah penerima beasiswa EU Project Teknik Kimia ITB, kemudian juga beasiswa dari Chalmers University, dan juga beasiswa dari University College Boras. Kemudian penghargaan lomba, nah ini yang mengejutkan. Jadi diam-diam rupanya menjadi juara 1 kejurnas judo. Nah, ini luar biasa nih. Nasional ya. Pada tahun 1981. Kemudian ya sudah lama, ini kata Pak Dekan sebelah sudah lama ya, waktu muda dulu. Kemudian juara umum kejuaraan judo antar universitas, ya ini juga sudah lama gitu ya.
Kemudian ada best poster ya di 2 kegiatan seminar. Nah, jadi dengan judul itu kira teman-teman dosen muda yang suka memanggil Om Puron akan berpikir ulang ini. Nah, masih berani enggak memanggil Om Puron gitu. Kemudian penghargaan untuk masa kerja ada Satya Lencana Karasatya 10 tahun, 20 tahun, serta penghargaan 25 tahun dari ITB, dan bahkan ini ada Satya Lencana Karasatya 30 tahun. Baik, yang terakhir hobinya ya masih mempertahankan judo ya. Semoga nanti ada juga kejurnas dan bisa menjadi juara untuk usia lanjut itu ya. Kemudian masak dan kuliner ya serta ngoprek. Terakhir izinkan saya membacakan sedikit pantun ini. Pak Roni berdiri penuh gaya, orasi ilmiah bikin semua terpana, ilmu dan otot harus seirama, dengan judo bisa jadi juara. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Roni Purwadi MT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Selamat pagi, semoga keselamatan, rahmat, dan berkat dari Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ketua Majelis Amanat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah, atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah tentang pengembangan industri berbasis lignoselulosa. Pada tahun 1895, seorang ilmuwan dari Swedia bernama Svante Arrhenius mengajukan hipotesis yang berjudul On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground di hadapan the Stockholm Physical Society. Ini adalah sebuah hipotesis yang membahas tentang dampak peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil. Ini dapat mengakibatkan pemanasan global. Hal ini tidak ditanggapi serius kala itu. Hingga hampir 1 abad kemudian, kesadaran publik tentang perubahan iklim baru dirasa penting. Pada konferensi Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1982, negara-negara di dunia diajak untuk bekerja sama dalam menangani perubahan iklim. Pada tahun 1997, Kyoto Protokol dicetuskan sebagai perjanjian internasional dengan komitmen mengikat secara hukum bagi negara-negara maju untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 5,2%. Pada tahun 2015 dibuat perjanjian Paris, di mana semua pihak, baik negara maju maupun negara berkembang, diminta untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil yang diikuti dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu upaya yang signifikan dalam mengurangi efek gas rumah kaca ini. Salah satu kisah sukses tentang konversi bahan bakar terjadi di Brasil pada tahun 75, di mana pemerintah Brasil mencanangkan program pro-alkohol, yaitu mandat untuk menggunakan bioetanol sebagai campuran bensin.
Program ini berdampak positif terhadap perekonomian maupun industri di Brasil. Saat ini hampir 92% dari populasi kendaraan di Brasil menggunakan 100% bahan bakar etanol. Mirip dengan Brasil, Indonesia juga melakukan konversi bahan bakar fosil yaitu solar dengan bahan bakar terbarukan yang terbuat dari minyak sawit atau yang biasa kita kenal dengan biodiesel. Penggunaan biodiesel diawali dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2006 tentang dukungan terhadap penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor. Pada tahun 2023, pemerintah sudah berhasil mengimplementasikan bauran biodiesel ke dalam solar sebanyak 35%. Produksi biodiesel meningkat pesat dari awalnya hanya 190.000 kiloliter pada tahun 2009 menjadi 12,7 juta kiloliter pada tahun 2023. Peran regulasi pemerintah dalam memberikan insentif kepada produsen biodiesel untuk menutup selisih harga biodiesel dan minyak solar merupakan salah satu terobosan yang cerdas dalam mencapai keberhasilan program ini. Namun konflik penggunaan bahan baku pangan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif merupakan salah satu masalah yang serius. Baik nira tebu maupun minyak sawit adalah juga bahan baku industri pangan, yaitu gula dan minyak goreng. Penggunaan sumber pangan ini untuk industri bahan bakar dikhawatirkan akan mengurangi pasokan bahan pangan yang dibutuhkan umat manusia. Karena itu alternatif bahan baku pengganti yang tidak menimbulkan konflik perlu dicari pengembangannya. Lignoselulosa merupakan bahan yang melimpah dan tersebar di seluruh dunia dalam bentuk dinding sel tanaman. Sumber lignoselulosa dapat berupa limbah pertanian, kehutanan, maupun industri. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 48 juta ton minyak sawit mentah dan menyisakan sekitar 120 juta ton tandan kosong sawit. Berbagai jenis sumber lignoselulosa lainnya tersedia di Indonesia seperti bagas tebu, merang padi, tongkol jagung, limbah industri kayu, dan lain sebagainya. Lalu apa itu lignoselulosa? Lignoselulosa adalah sebuah material kompleks yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa merupakan komponen utama yang memberikan kekuatan pada dinding tanaman. Polisakarida ini merupakan polimer homogen dari monomer glukosa yang terhubungkan satu dengan yang lain melalui ikatan beta-14 glikosidik. Rantai-rantai lurus selulosa dijalin membentuk mikrofibril dan mikrofibril ini membentuk lapisan-lapisan yang saling silang sehingga memberikan kekuatan pada dinding sel. Selain itu, hemiselulosa adalah polisakarida heterogen yang berperan sebagai perekat mikrofibril. Hemiselulosa sendiri terdiri dari monomer-monomer glukosa, manosa, galaktosa, silosa, dan arabinosa. Yang ketiga itu adalah lignin, polimer kompleks yang mengisi ruang antara selulosa dan hemiselulosa. Lignin bersifat hidrofobik sehingga bermanfaat untuk mencegah air keluar dari dalam sel. Monomer pembentuk lignin umumnya berupa senyawa alkohol aromatik seperti kumaril alkohol, koniferil alkohol, dan sinapil alkohol. Potensi sumber lignoselulosa di Indonesia sangatlah besar. Sebagai contoh, jerami padi merupakan salah satu sumber lignoselulosa terbesar. Namun bahan lignoselulosa ini tersebar di sawah, sehingga utilisasinya memerlukan ongkos transportasi yang cukup signifikan. Lain halnya dengan tandan kosong sawit atau bagas tebu yang sudah terkumpul di pabrik. Bahan-bahan ini sudah tinggal dimanfaatkan. Lignoselulosa dapat dikonversi menjadi gula melalui 2 tahap proses yaitu pretreatment dan hidrolisis. Pretreatment adalah proses untuk membuka struktur lignoselulosa sehingga enzim mudah masuk dan bekerja melaksanakan reaksi hidrolisis. Selanjutnya, gula yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi bahan kimia lainnya melalui proses fermentasi yang melibatkan berbagai jenis mikroba.
Produk fermentasi tersebut antara lain adalah etanol, ini dapat digunakan sebagai bahan bakar, butanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pelarut, asam sitrat, ini bahan perisa dan pengawet makanan, MSG, bahan perisa dan penguat rasa, asam laktat, ini bahan pangan tapi juga bisa digunakan sebagai bahan baku polimer biodegradable. Nah, berdasarkan ekosistem industri berbasis lignoselulosa ini, fokus penelitian harus diarahkan kepada proses kunci, yaitu pretreatment dan hidrolisis enzimatik. Selain itu, enzim merupakan salah satu katalis yang penting sehingga patut juga menjadi fokus penelitian. Pengembangan proses pengolahan lignoselulosa di ITB diawali oleh kerjasama antara teknik kimia dengan PT Rekayasa Industri. Tujuan utama kerjasama ini adalah menciptakan sebuah lisensi proses pengolahan bahan lignoselulosa menjadi bioetanol untuk bahan bakar. Pada saat itu PT Rekayasa Industri sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang rancang bangun pabrik kimia merasa perlu memiliki sebuah lisensi pabrik bioetanol generasi kedua karena Indonesia memiliki sumber bahan lignoselulosa yang berlimpah. Nah, pengembangan ini diawali dengan sebuah studi rancangan konseptual. Skema dasar proses meliputi unit pengolahan umpan, unit pretreatment, unit hidrolisis dan fermentasi, unit pemisah dan pemurnian untuk menghasilkan bioetanol, dan unit pengolahan limbah. Hasil studi menunjukkan bahwa skenario pengolahan alkali encer mengungguli dua skenario yang lain sehingga penelitian selanjutnya diarahkan kepada opsi proses ini. Nah, setelah mendapatkan opsi proses yang terbaik, saatnya untuk melakukan reverse engineering. Untuk mengetahui dari dekat proses yang sesungguhnya dan mencari kondisi operasi yang optimum untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Penelitian tentang pretreatment telah dilaksanakan dengan membandingkan dua metode pretreatment, low temperature alkali dan alkali fiber explosion. Penelitian ini dilaksanakan di sebuah reaktor milik salah satu laboratorium LIPI atau sekarang disebut BRIN. Hasil dari kedua proses ini menunjukkan bahwa proses ALFLEX atau alkali fiber explosion dapat menghilangkan lignin secara signifikan, terutama pada konsentrasi NaOH yang lebih tinggi. Uji morfologi dari hasil ini menunjukkan dengan menggunakan scanning elektron mikroskop atau SEM, ditemukan bahwa hasil pretreatment dengan menggunakan LTA tidak jauh berbeda dengan permukaan TKS yang awal. Fibril masih menjadi satu berkas, menjadi seperti batang, hanya terdapat ruang-ruang kosong akibat lignin larut ke dalam larutan alkali. Sedangkan foto morfologi dari hasil pretreatment AFLEX menunjukkan hasil yang berbeda. Di sini serat-serat fibril sudah saling lepas dan dari berkasnya dan berdiri sendiri. Nah, tentunya kondisi ini adalah kondisi yang baik karena serat selulosa terbuka terhadap akses enzim pada saat proses hidrolisis nantinya. Hasil penelitian ini memberikan keyakinan tentang ampuhnya proses ALFLEX ini sebagai proses pretreatment serat TKS. Nah, dengan pengetahuan tersebut, kami memiliki keberanian untuk membuat sebuah reaktor berkapasitas 500 ml dari bahan stainless steel di sebuah bengkel lokal Bandung. Reaktor tersebut diberi pemanas listrik dan dihubungkan ke sebuah boiler sederhana. Tandan kosong sawit dimasukkan bersama larutan NaOH 1 molar ke dalam reaktor dan kemudian campuran ini dipanaskan hingga tekanannya 5 bar dan dibiarkan 30 menit. Dibandingkan dengan TKS awal, serat hasil olahan terlihat lebih lembut seperti pulp dengan warna yang lebih pucat. Hal ini sudah tentu karena sebagian lignin yang larut ke dalam basa. Pengalaman tersebut memberikan
inspirasi untuk membuat reaktor pretreatment skala yang lebih besar dengan menambah pengaduk agar campuran di dalam reaktor dapat terpanasi dengan merata. Kami membuat reaktor skala 1000 ml dengan pengaduk yang dapat dilepas pasang. Alat ini sudah sering digunakan untuk mengolah tandan kosong sawit dan hasil olahannya lebih baik dibandingkan dengan hasil olahan menggunakan reaktor yang lama. Penelitian hidrolisis serat selulosa menggunakan enzim selulase sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Namun jarang ada penelitian yang menggunakan umpan padatan yang cukup banyak. Hal ini sebabkan larutan enzim bisa terserap ke dalam padatan sehingga tidak ada cairan lagi dan mengakibatkan mobilitas enzim terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah konsep hidrolisis bertahap diterapkan agar campuran tetap memiliki cairan. Dengan demikian enzim dapat termobilisasi dengan baik dan dapat melaksanakan proses hidrolisis dengan efektif. Ada dua alternatif proses. Pertama, enzim dan substrat dimasukkan bersama-sama pada selang waktu tertentu. Alternatif kedua, enzim dimasukkan di awal proses, sedangkan substrat dimasukkan pada selang waktu tertentu. Hasil menunjukkan bahwa penambahan enzim di awal menghasilkan jumlah glukosa yang lebih banyak. Dan secara visual kita bisa lihat di sini di dalam gambar bahwa serat-serat tandan sawit yang awalnya berupa serat menjadi hilang, ya, larut di dalam larutan. Dan di akhir proses serat selulosa sudah tidak terlihat lagi. Metode yang sama digunakan juga namun pada selang waktu yang lebih lama, dalam hal ini 20 jam reaksi. Ternyata kemampuan enzim dapat menurun setelah mencapai 20 jam. Oleh karena itu penambahan enzim secara berkala justru dapat mempertahankan kinerja reaksi hidrolisis sehingga proses hidrolisis ini dapat berlangsung secara maksimal. Nah, metode ini merupakan metode yang baru dan kami mengajukan patennya baik secara nasional maupun internasional, kami daftarkan di Malaysia. Salah satu faktor utama dalam hidrolisis enzimatik ya tentu saja enzim itu sendiri. Saat ini enzim selulase telah diproduksi oleh beberapa perusahaan besar penghasil enzim seperti Novo, DuPont, DSM, dan lainnya. Harga enzim selulase di dunia ini masih tergolong tinggi. Sebagai gambaran, biaya enzim mencapai 40% dari biaya total produksi bioetanol generasi kedua. Karena itu, kemampuan produksi enzim secara mandiri sangat penting dan mendesak demi pengembangan industri berbasis lignoselulosa di Indonesia. Kami telah melakukan penelitian produksi enzim selulase sejak tahun 2014 dan pada tahun 2022 kami mulai mengembangkan enzim yang dihasilkan oleh 2 jenis jamur secara simultan. Hasilnya, kami mendapatkan enzim dengan aktivitas 5-6 kali lebih besar daripada enzim yang dihasilkan oleh masing-masing individu. Nah, tentunya hal ini memberikan secercah harapan untuk terus berjuang mendapatkan jumlah enzim yang lebih banyak sehingga ongkos produksi pengolahan lignoselulosa dapat ditekan. Berbagai pengalaman dan pembelajaran tersebut kemudian digunakan sebagai basis perancangan sebuah pabrik pilot biorefinery, yaitu pabrik pilot yang dapat mengolah lignoselulosa menjadi komponen-komponen turunannya. Pabrik ini merupakan hasil kerjasama antara ITB, PT Rekayasa Industri, dan Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Agro Kemenperin RI, atau yang biasa kita kenal dengan BBIA. Pabrik pilot biorefinery ini dibangun di Cikaret, Bogor, dan sudah diresmikan oleh Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang lalu. Pabrik pilot ini merupakan buah dari perjalanan penelitian kerjasama yang panjang
antara ITB, PT Rekayasa Industri, dan BBIA. Namun perjalanan ini belum selesai. Optimasi, proses, dan berbagai detail persoalan masih harus diselesaikan. Demikian pula bagaimana implementasi teknologi ini pada skala komersial masih harus dikembangkan dan diwujudkan. Semoga hasil yang saat ini telah dicapai dapat menjadi satu batu loncatan yang penting dalam mewujudkan industri kimia yang berkelanjutan melalui pemanfaatan lignoselulosa sebagai bahan baku utamanya. Lalu apa yang dapat dibuat dari hasil fraksionasi lignoselulosa? Berbagai produk turunan dapat dihasilkan dari hasil fraksionasi lignoselulosa. Beberapa di antara produk-produk ini telah kami kembangkan. Bioetanol adalah salah satu produk yang telah kami pelajari dan kembangkan di kampus. Fermentasi hidrolisat, hasil fraksionasi lignoselulosa masih terus dipelajari dan dikembangkan. Biobutanol adalah bahan bakar juga yang dihasilkan melalui fermentasi aseton butanol etanol. Butanol ini dapat digunakan sebagai pelarut maupun bahan bakar terbarukan. Penelitian biobutanol ini dilaksanakan dengan kerjasama antara ITB dengan Pertamina Persero. Kemudian ragi roti juga pernah kami kembangkan. Ragi roti ini dikenal sebagai bahan pengembang roti, ya. Dan kami kembangkan dari pati dan hidrolisat hasil fraksionasi lignoselulosa. Asam sitrat juga kami kembangkan dengan menggunakan jamur Aspergillus niger, dan asam sitrat ini dapat digunakan sebagai aditif pangan dan agen pembersih di rumah tangga karena mampu melarutkan lemak dan noda. Beberapa produk lain seperti BTX, xylitol, dan juga vanilin tengah kami kembangkan bersama dengan rekan-rekan di program studi teknik kimia, teknik pangan, dan teknik bioenergi kemurni. Sebagai penutup, saya ingin merangkum paparan saya. Jadi Indonesia memiliki potensi besar akan sumber lignoselulosa baik dari hasil limbah, pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Dan bahan baku ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk produk yang berharga dan terbarukan. Dengan memanfaatkan lignoselulosa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan daya saing industri hijau serta membuka lapangan kerja baru. Pengolahan sumber lignoselulosa secara berkelanjutan dapat menjadi pilar penting untuk mendorong ekonomi sirkular dan kemakmuran bangsa. Untuk itu, dukungan teknologi pengolahan lignoselulosa menjadi sangat penting. Pengembangan proses fraksionasi lignoselulosa sudah menjadi keharusan agar kita tidak menjadi terbelakang. Peran pemerintah sangat membantu, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun mendorong percepatan implementasi di sektor industri strategis. Institut Teknologi Bandung memiliki kapasitas dan reputasi yang baik di bidang teknologi proses, khususnya di bidang pengolahan lignoselulosa, dapat turut serta menjadi agen pengembang teknologi ini. Dengan fokus pada pengembangan industri berbasis lignoselulosa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil ini. Selain itu, selain tidak tergantung pada bahan bakar fosil, Indonesia juga mendukung target emisi karbon yang lebih rendah, menghasilkan produk-produk baru yang lebih kompetitif, sehingga akhirnya dapat berkontribusi secara signifikan pada kesejahteraan bangsa dan kelestarian lingkungan hidup. Demikian presentasi saya, dan izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai guru besar di Institut Teknologi Bandung dalam bidang teknologi proses konversi biomasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan Institut Teknologi Bandung, Rektor beserta jajarannya, pimpinan dan anggota Senat Akademik ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang terhormat ini. Terima kasih juga kepada dekanat dan pimpinan Fakultas Teknologi Industri, Pak Brian, Pak Yogi, Bu Ari, yang telah mendorong dan mengawal proses pengusulan guru besar saya sejak awal di ITB hingga akhir. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam meniti karir sebagai dosen hingga mencapai jabatan akademik guru besar di ITB. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian baik secara tertulis maupun terucap. Saya juga mohon maaf kepada pihak-pihak yang turut berperan namun luput tertulis dalam uraian ini. Terima kasih yang tulus kepada istri saya tercinta, Vera Limarga, yang menjadi teman dalam senang maupun susah, senantiasa sabar menemani saya dalam meniti karir. Anak-anak saya, Joshua Anugrah Purwadi dan Joseph Abistia Purwadi, yang menjadi kebanggaan kami. Terima kasih juga yang tidak ternilai kepada orang tua saya yang terkasih, Ayahanda Abdul Wahab almarhum dan Ibunda Lili Gunawati, yang telah mendukung dan mendorong saya menjadi seorang dosen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Adinda Saifur Rahman, sekeluarga yang telah memberi warna dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada para guru, Pak Saswin Hadi, mentor saya, Pak Tatang, Pak Danu, Pak Irwan, Pak Subagio, Pak Song, Pak Heri, Bu Linda, Pak Chandra, Pak Ukan, Pak Tri, Pak Tono, Pak Sanggono, yang berperan sebagai pemimpin, mentor, inspirator, penyemangat, pendorong, dan mendukung saya dalam menjadi dosen yang baik. Terima kasih kepada Muhammad Tahir Sadir dan kelas Nisakli Kelason sebagai pembimbing saya selama menempuh program doktor di Chalmers University of Technology di Swedia. Terima kasih untuk kesempatan mengenal teknologi bioetanol generasi kedua dan menjadi pakar di bidang ini. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Teknik Pangan ITB, Bu Linda, Bu Penia, Bu Ika, Bu Sofi, Bu Helen, Mas Burhan, Mas Daniel, dan Mas Gio. Kita selalu bergotong royong dalam melaksanakan tugas dan pengembangan program studi Teknik Pangan ITB. Terima kasih juga atas dukungan rekan-rekan di kelompok keahlian Teknik Pangan dan Kemurgi. Bu Linda, Pak Yasid, Bu Penia, Bu Ika, Bu Meti, Bu Aci, Bu Sofi, Mas Akso, Mas Daniel, dan Mas Burhan atas dukungan dan kebersamaan dan kecerdian. Terima kasih juga kepada Mas Ibi, Mas Anton, Mas Jejen, dan Bu Helen, Mbak Helen yang turut menghangatkan suasana akademik dan kebersamaan di FTI Kampus Jatinangor. Khususnya terima kasih kepada PT Rekayasa Industri yang sudah memberikan dana penelitian untuk mengembangkan teknologi fraksionasi lignoselulosa ini. Terima kasih kepada BBIA, Kementerian Kemenperin yang sudah bekerja sama dalam pembangunan pabrik pilot, dan juga kepada BPDPKS yang sudah bersedia memberikan biaya pembangunan teknologi fraksionasi. Saya ucapkan juga terima kasih khususnya pada Pak Andreas, Mbak Rina, Bu Kiki, Mbak Eka, dan Mas Eko, dan Mas Andri, rekan-rekan dari PT Rekayasa, dan juga Bu Krisna dari BBIA atas kerjasama yang baik dalam pengembangan teknologi fraksionasi. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Dalam hal ini ada grup penelitian BLIR, grup penelitian PKAPB, grup penelitian enzim selulase,
tim Donggi dan juga tim sawit J76. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Terima kasih juga kepada para pemberi rekomendasi, Profesor Muhammad, Profesor Arif dari ITS, Profesor Astri dari Trisakti, Profesor Hermawan Dipoyono dari TF ITB, Profesor El Fahmi dari SF ITB, Profesor Chandra dari TK, Profesor Yasid juga dari Teknik Pangan. Kemudian terima kasih juga kepada kebaikan sahabat saya, Profesor Makarti dan Profesor Penia yang telah melakukan penelaahan buku orasi. Terima kasih juga kepada teman-teman dari UGM yang sudah datang, Profesor Kompiang, Profesor Lia, Profesor Muslihin, dan juga dari Universitas Kristen Arta Wacana, Profesor Gottlieb. Terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan di program studi teknik kimia, program studi teknik pangan, dan program studi bioenergi. Terima kasih juga untuk teman-teman TK 83 yang sudah hadir. Juga terima kasih untuk para mahasiswa, karena untuk merekalah saya menjadi guru besar. Terima kasih. Perkenankan saya pada saat ini membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberi keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 12 Oktober 2024, Profesor Roni Purwadi.